Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fiona dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum. Baik, di video pembelajaran kali ini di mata kuliah kewarganegaraan, saya akan membahas tentang bagaimana harmoni dan kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu tak kalah wilayah Nusantara diperintahkan oleh raja-raja. Kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kalah masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laut terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa terbentuklah alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya terputat pada ranah kewajiban ANSIS. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas oleh jajahan. Di situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpartai sambung menyambung dan tanpa henti sejak berjuang yang bersifat kedaerahan. Dilanjutkan perjuangan yang menggunakan organisasi modern dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya dan hak daripada kewajiban. Apakah hak dan kewajiban itu? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban yang diberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan dan diberikan pada pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain. Dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengan tidak pantas disebut hak. Menggali sumber historis sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis secara historis memperjuangkan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 pertama kali merumuskan adanya hak alamiah natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, hak milik. Perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia, perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Baik, selanjutnya itu sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkah kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan
struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini terhadap beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkah Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Membuat argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni dan kewajiban hak negara dan warga negara adalah satu, yang pertama, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir itu aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bab 6, yaitu bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber pada Pancasila, kita membahas tentang demokrasi itu apa sih? Demokrasi adalah pengetahuan awal Anda tentang demokrasi, yaitu gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapannya. Cerita atau mitos, misalnya orang Minangkabau mengembangkan tradisi demokrasi mereka yang dinyatakan dalam ungkapan bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. Orang Jawa secara sama-sama menunjukkan tantangan gagasan demokrasi yang mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk berjemur di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada raja. Ada juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang bahwa Bima dan Werkudara memakai mahkota dinamai gelung Mangkara Unggul, artinya sanggul dan dengan rambut yang di belakang. Hal ini diberikan makna rakyat yang di belakang sebenarnya unggul atau artinya berkuasa. Yaitu ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres, 1998 demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni Classical Aristotelian Theory, Medieval Theory, Contemporary Doctrine, dan dalam tradisi pemikiran Aristoteles, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval theory yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the head of the people, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam Contemporary Doctrine of Democracy, konsep Republikan dipandang sebagai the most genuinely popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Yang ketiga itu adalah pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik pada tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, dan sifat dan ciri-ciri terdapat berbagai tafsiran dalam pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangka bahwa nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cakup tersirat dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Apa itu demokrasi Pancasila dan apa itu demokrasi konstitusional?
Untuk mendalami hal ini, cobalah kita mencari pandangan tentang demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional. Selanjutnya, yang keempat itu pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka melihat demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno ini selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintah model kekaisaran Romawi yang tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Namun demikian pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang disamai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan George Rousseau. Bersamaan dengan munculnya kuasa negara-negara di Eropa, berkembang demokrasi semakin pesat diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung dan yang berpengaruh. B. Menanya alasan mengapa diperlakukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah buruk kinerja berbagai perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi saat ini membuat kedaulatan rakyat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa bertindas karena kesalahan sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keisyafan. Setidak-tidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, tradisi kolektivitasme dari permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, para sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin bergerak kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Selanjutnya itu pembangunan argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif, tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan perubahan konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi 1949, UUD 1950, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga pemusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yakni Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi ini selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat-sifat khas demokrasi ini di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan
tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perbuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Mari kita uraikan makna-makna masing tersebut. Yang pertama itu partisipasi dalam perbuatan keputusan, yang kedua persamaan kedudukan di depan hukum, dan yang ketiga distribusi pendapat secara adil. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah lain untuk moral adalah akhlak, budi pekerti, susila. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi bab 5 dan bab 6. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.